Halo Sobat Info Gadget Indo, kembali bersama gua Kiki di sini. Kali ini gua mau bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari smartphone terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A14 5G. Mungkin dari kalian ada yang berencana untuk membeli smartphone Samsung satu ini, dan masih bingung tentang apa aja sih keunggulan ataupun kekurangan dari HP ini. Maka dari itu simak terus video ini. Dan jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen dulu ya sobat. Di mana Samsung Indonesia kali ini telah menghadirkan HP seri 5G yang murah pada Januari 2023 ini. HP yang diperkenalkan itu adalah Samsung Galaxy A14 5G. Untuk versi global, HP ini hadir dalam dua versi chipset, yakni Exynos 1330 dan MediaTek Dimensity 700. Namun, hanya saja yang masuk resmi ke Indonesia adalah versi yang Dimensity 700. Samsung mengklaim bahwa HP ini sebagai perangkat 5G termurah mereka untuk awal tahun 2023. Oleh karena itu, konektivitas merupakan hal yang diunggulkan dari Galaxy A14 5G ini. Nampaknya, HP ini bukan sekadar smartphone yang mendukung jaringan 5G saja. HP ini juga menawarkan banyak hal yang patut diapresiasi di kelas harga terjangkau. Julukan overpriced pada HP Samsung kayaknya gak lagi relevan. Karena merek HP satu ini semakin hari semakin dapat menciptakan produk terjangkau dengan fitur yang masuk akal. Di mana Samsung membuktikan dari seri Galaxy A14 5G, lewat berbagai kelebihannya, dan inilah dia sektor kelebihan seri Galaxy A14 5G. Kita mulai pada keunggulan yang pertama, yaitu desain minimalis dan elegan. Samsung tampaknya menjadikan minimalisme sebagai paten desain produk mereka. Seperti seri Galaxy A32 dan Galaxy A52 yang sudah meluncur pada 2021 kemarin. Kedua ponsel itu tampaknya menjadi inspirasi Samsung terhadap rancangan desain smartphone mereka nantinya. Di sisi minimalis dari Galaxy A14 5G, dapat sobat temui pada cover belakangnya. Di bagian itu terdapat 3 buah lensa kamera yang sama besar yang ditata secara vertikal. Tanpa sebuah modul, lalu bagian tepi dari cover belakang yang didesain memiliki bentuk flat. Sama mirip kayak HP flagship seri Galaxy S22 5G. Di satu sisi, cover belakang flat ini juga memberi kesan HP menjadi elegan dan enak dipandang. Untuk di bagian depan sendiri, ponsel ini memiliki desain pada umumnya, seperti HP kelas entry lainnya. Seperti kamera selfie dengan gaya ala tetesan air atau Infinity V, serta bezel layar yang dirasa cukup tebal di berbagai sisi. Beralih pada keunggulan yang kedua, seperti layar yang luas dan sudah memakai layar yang berefresh rate 90 Hz, Samsung membekali Galaxy A14 5G ini dengan layar PLS LCD 6,6 inci. Ukuran layar HP ini termasuk lebar, cocok untuk kegiatan multitasking seperti menonton video YouTube. Layar dengan rasio 20:9 ini memiliki resolusi layar yang sudah Full HD+, sehingga dapat menampilkan tampilan yang lebih tajam. Hal yang menarik dari layar Galaxy A14 5G adalah, sudah mengusung fitur refresh rate 90 Hz, yang membuat sobat dapat menikmati pengalaman navigasi yang mulus, misalnya saat melakukan scrolling di media sosial dengan mulus. Apalagi sobat gunakan dalam bermain game, makin tinggi frame rate-nya, makin mulus juga gerak animasi dalam game. Keunggulan berikutnya adalah memorinya yang besar, dan juga sudah tersedianya slot micro SD, gak menutup kemungkinan kalau sektor ini juga penting bagi sebuah smartphone, untuk kegunaan menyimpan file kalian seperti, sistem operasi, aplikasi, game, serta beragam jenis file. Untuk varian sendiri, ada satu varian memori yang ditawarkan oleh Samsung Indonesia. Untuk penyimpanan, Galaxy A14 membawa 128 GB,
dan RAM-nya sendiri 6 GB. Jika dirasa penyimpanan 128 GB masih kurang, sobat bisa memperbesar ruang penyimpanan. Pasalnya Galaxy A14 5G memiliki slot micro SD yang bisa ditingkatkan sampai 1 TB. Kelebihan di sektor berikutnya adalah sektor performa yang powerful. Untuk versi yang diluncurkan oleh Samsung di Indonesia menggunakan MediaTek Dimensity 700, di mana chipset ini menjadi primadona bagi berbagai produsen. Berkat chipset ini sebuah ponsel murah menggunakan jaringan 5G. Tidak cuma itu, performa SoC ini juga mumpuni dan konsumsi dayanya terbilang hemat. Karena itulah Samsung memutuskan memilih Dimensity 700 sebagai otak di balik dapur pacu Galaxy A14 5G. Dimensity 700 bisa dibilang punya performa sedikit lebih baik daripada Helio G96 dan sedikit di bawah Helio G99. Apalagi performanya yang powerful juga bisa sobat rasakan saat memainkan game-game populer masa kini. Apalagi untuk skor Antutunya sendiri Galaxy A14 5G ini bisa mencapai 300 ribuan. Sementara itu, untuk skor Geekbench 5 HP ini tercatat 528. Buat skenario single core dan 1490 untuk multicore. Jadi jangan diragukan lagi untuk soal performanya. Kelebihan lainnya adalah ada pada sektor kameranya. Yang dimana Samsung mempunyai 3 kamera belakang yang memang ciri khas Samsung banget lah. Dimana kamera utama Samsung membawa kamera autofocus 50 megapiksel dengan bukaan fabrikasi 1.8. Dan dibantu dengan 2 kamera lainnya yakni kamera makro dan sensor kedalaman. Keduanya memiliki resolusi 2 megapiksel dengan bukaan fabrikasi 2.4. 3 kamera belakang tersebut ditemani 1 lampu flash. Balik ke sisi depan, terdapat 1 kamera selfie fokus sebesar 13 megapiksel yang bukaan fabrikasi 2.0. Dengan kamera utama maupun kamera selfie Galaxy A14 5G ini, mampu merekam video dengan resolusi hingga 1080 piksel dengan 30 fps. Kelebihan selanjutnya ialah terletak pada sektor baterai. Yap, HP ini membawa baterai yang berkapasitas 5000 mAh, yang mengisi bagian dalam bodi Samsung Galaxy A14 5G ini, dan mendukung pengisian cepat sebesar 15 watt saja. Memang kapasitas yang cukup besar, dan lazim untuk smartphone masa kini. Dengan baterai sebesar itu, Galaxy A14 5G ini diklaim bahwa dirancang agar bisa menemani penggunanya selama 2 hari penuh dalam kadar penggunaan normal. Dan kelebihan terakhir yang tak kalah penting adalah pada bagian sensor dan sistem upgrade yang terjamin. Untuk sektor sensor sendiri, Samsung memang nampaknya tidak pelit, pasalnya, Samsung memasang 5 sensor fisik dan 1 sensor virtual. Semua sensor itu adalah pemindai sidik jari di tombol power, akselerometer, proximity, giroskop, kompas, dan tak lupa juga fitur NFC, untuk mengecek dan mengisi saldo e-money sobat semua. Dan juga ada banyak alasan kenapa orang jatuh cinta dengan HP Samsung. Salah satunya adalah antarmuka One UI yang dipakainya. Antarmuka One UI ini termasuk simpel, mengandung fitur-fitur fungsional, minim bug, dan yang pasti bebas iklan. Samsung nampaknya tidak membeda-bedakan One UI untuk smartphone flagship ataupun smartphone kelas entry. Semuanya dirancang tanpa iklan supaya pengguna merasa nyaman. Sisi positif di sektor software ini pun bakal Anda rasakan ketika meminang Galaxy A14 5G. Apalagi, Samsung memastikan bahwa HP ini akan memperoleh dukungan update sampai 4 tahun. Seperti halnya upgrade sistem operasi sebanyak 2 kali, serta pembaruan sistem keamanan hingga tahun keempat setelah si ponsel dirilis. Jadi buat sobat semua tak perlu risau ataupun khawatir untuk soal update software.
Dan ini dia, kita beralih ke sektor kekurangan dari HP ini. Yap, dari banyaknya sebuah keunggulan sebuah smartphone, pasti ada saja kekurangannya. Kita masuk ke kekurangan yang pertama, yaitu terletak pada segi bobot dari Galaxy A14 5G. HP ini terbilang agak berat, jika dibandingkan dengan Galaxy A13 yang telah rilis resmi di Indonesia. HP ini 0,03 mm lebih tebal, dan 10 gram lebih berat. Galaxy A14 5G secara keseluruhan membawa bobot 205 gram. Ponsel manapun akan terasa berat jika bobotnya melebihi 200 gram. Oleh sebab itu, bagi yang terbiasa dengan HP berbobot ringan, sobat mesti beradaptasi dahulu saat beralih ke Galaxy A14 5G. Kekurangan lainnya seperti, tidak adanya kamera ultrawide, hanya soal tidak adanya kamera pendamping yang layak buat kamera utamanya. Yap, kamera makro dan sensor kedalaman yang tersemat tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan satu kamera ultrawide. Karena orang umumnya jarang memotret objek mungil dengan jarak dekat menggunakan kamera makro. Maka dari itu untuk sekelas HP ini tidak adanya kamera ultrawide memang sangat disayangkan. Untuk kekurangan yang terakhir, memang sedikit membuat Anda untuk lebih berpikir lagi dalam membeli HP ini. Gimana tidak, baterai 5000 mAh yang ditanam di dalam Galaxy A14 5G didukung oleh teknologi pengisian cepat 15 Watt. Ini adalah standar teknologi yang sama dengan beberapa ponsel Samsung kelas entry lainnya. Misalnya, Galaxy A22 5G dan Galaxy A13. HP tersebut memiliki baterai, teknologi pengisian, SoC, dan layar yang sama seperti Galaxy A14 5G. Maka dari itu, kedua HP ini punya kecepatan pengisian yang mirip. Jika melihat Galaxy A22 5G, memerlukan waktu pengecasan selama 2 jam 13 menit. Maka dapat dipastikan bahwa pengisian dayanya juga tak akan jauh beda. Apalagi kekurangan yang lainnya seperti tidak terinclude-nya charger dalam kotak pembelian juga menjadi faktor kekurangan lainnya, dan Anda harus membeli chargernya secara terpisah, atau bisa Anda dapatkan melalui promo dari pihak Samsung yang menawarkan pembelian produk dengan bundling charger. Ya, itulah tadi deretan dari kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy A14 5G ini. Dan memang, Samsung Galaxy A14 5G merupakan sajian awal tahun 2023 yang menarik. Samsung menawarkan ponsel 5G yang harganya terjangkau, di bawah 3 jutaan, alias 2.999.000. Ya memang, cocok bagi Anda yang ingin segera mencicipi teknologi 5G. Juga buat mereka yang ingin punya ponsel berumur panjang, dan punya banyak hal menarik, misalnya, desain yang minimalis, layar lebar, performa mumpuni, kualitas tangkapan kamera baik, dan jaminan dukungan software yang panjang. Yap, itu aja guys dari gua. Buat kalian Sobat Info Gadget Indo, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga pastinya. Bye guys.